beda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sama, hanya ada yang dipanjangin, ada yang dipendekin. Ada lagi Rabbana atina fid dunya Fatimah. Kok Fatimah? Iya Ustaz, bini saya yang nomor 2 namanya Fatimah. Jadi biar adil, gak boleh begitu. Ini orang berarti gak tahu faham akan doa tersebut. Sudah berkeliling, kemudian selesai minum air Zam-Zam. Ini yang sering salah orang-orang Indonesia terutama. Jadi kalau minum kita diajarkan duduk ya Pak ya. Ya Pak ya, minum air kan harusnya duduk, tapi kalau minum air Zam-Zam berdiri. Kenapa? Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan engkau berdiri minum air Zam-Zam. Kalau zaman dulu mungkin kenapa sih harus berdiri? Udah nggak usah banyak tanya, pokoknya ngikutin aja. Banyak nanya banyak dosa, nggak usah nanya. Sekarang terbukti Pak, kenapa? Di dalam tubuh ini, dalam sistem pencernaan ada katup untuk menyaring air. Kalau kita duduk, maka saringan itu berfungsi. Dia akan membersihkan sesuatu yang kotor. Tetapi kalau kita berdiri, saringan itu los. Dia akan langsung masuk. Ser. Nah, kenapa yang minum Zam-Zam berdiri? Zam-Zam adalah air yang paling suci, air bersih, air yang paling tidak ada penyakitnya sedunia. Maka minum Zam-Zam berdiri menghadap kiblat. Setelah itu berjalan menuju ke Bukit Sofa. Ketika menghadap Bukit Sofa, menghadap Ka'bah, nanti Pak Nur Hasan tangannya ke atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. Doa. Doanya juga ada ring-ringnya. Doa ring 1, doakan orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Doa yang kedua, ring kedua, doa anak kepada anaknya. Doa orang tua, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doa anak, Rabbi habli minas salihin. Kemudian doa se-RT, kemudian se-RW, terus sampai kepada Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah buat kita semua. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samin qaribum mujibud da'wat, dan seterusnya. Setelah itu lari turun dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Setiap mau tanjakan membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ustadz kok panjang bener? Makanya kalau mau jadi pembimbing umroh, pembimbing haji, bapak, ibu, suaranya mesti kencang. Soalnya di sana nggak boleh pakai pengeras suara. Jadi kalau kita mimpin, dia nggak pakai suara, mimpin 100 orang, 200 orang, nggak pakai suara, suaranya mesti kencang. Kalau nggak kencang, kasihan jamaahnya, gitu. Makanya Pak Haji Nur Hasan beserta ibu dekat-dekatlah dengan pembimbing agar jelas itu. Setelah selesai cukur rambut tahallul, gundul boleh, gundul 15 real, potong cepak 10 real. 1 real sekarang 4.100. Naik Pak Kiai.
Terakhir sebelum haji kemarin 1 real 3.000, ya 3.600-an. Tapi sekarang 4.100. Tahu Mekah yang datang haji orang-orang kaya, makanya realnya dinaikin. Seperti itu. Setelah selesai umroh, tahallul, potong rambut, sunahkan gundul. Maka jangan heran, kok habis aja emang gundul? Gundul, dosanya biar hilang. Jangan dipikir tukang cukur di sana kayak tukang cukur di sini, Pak. Saya masuk ke barbershop. Nanti Pak Haji Nur Hasan keluar dari Mekah, lihat kanan, tulisannya barbershop. Itu bahasa Cepiringnya tukang cukur. 15 real kali 4.000 berapa, Pak ya? 15 kali 4, 60.000 ya? 120.000, Pak ya? Jadi cukur gundul itu 120.000. Dan kalau nyukur orang Arab, Pak, kepalanya itu Masya Allah, saya itu cukur di sana berasa kepala saya mau hilang. Langsung nggak pakai dipendekin dulu, langsung pegang, oh masih gitu. Habis digundul enteng. Kalau Pak Haji Nur Hasan nanti tanggal 13 berangkat, 14-nya umroh, padahal kita wukuf tanggal 21 Agustus. Terus ngapain di sana Pak Ustadz? Kan udah selesai. Enggak. Ini Pak, ini perbedaannya nanti ketika orang yang paham dengan yang tidak paham. Jadi ketika menunggu tanggal 8 Zulhijjah, ada 3 yang bisa dilakukan Pak Haji Nur Hasan. 3 ini, 3 diinget-inget 3 apa? Banyakin tawaf. Ada orang mengatakan, Pak Ustadz, kalau kita berangkat menuju ke Mekah di Masjidil Haram, bukankah tidak ada tahiyatul masjid? Untuk yang pertama kali masuk ke dalam Masjidil Haram, pertama kali Bapak Ibu tidak ada tahiyatul masjid. Tapi kalau sudah yang kedua, ketiga ada. Bedanya di sana, kalau di Mekah, di Ka'bah, Bapak bisa tahiyatul masjid 2 rakaat atau diganti dengan tawaf 7 kali putaran. Jadi ada 2. Tapi kalau pertama kali masuk kayak tadi Pak, kayak besok Pak Nur Hasan masuk ke Mekah, tidak ada tahiyatul masjid, langsung melaksanakan tawaf 7 kali putaran. Selesai nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Ngapain? 3 hal yang bisa dilakukan. 1, banyakin tawaf. Usahakan setiap mau sholat tawaf dulu. Pak Ustadz, kan sumpek. Berjuta-juta Pak, kurang lebih 11 juta orang akan tumplek-blek di situ. Bagaimana cara bisa tawaf? Ya berangkatnya harus lebih awal. Zuhur jam 12, jam 10 minimal sudah harus masuk kalau pengen tawaf. Enggak kayak di Cepiring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar dulu, tanggung masih azan. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Entar aja rakaat ketiga datang. Di sana enggak bisa Pak, enggak bisa. Jadi masuk gitu. Banyakin tawaf. Kedua, banyakin salat sunnah. Salat sunnah wudhu, salat sunnah tasbih, salat sunnah taubat, salat sunnah hajat, salat sunnah banyak lagi. Banyakin salat. Capek Ustadz salat. Ganti yang ketiga, banyakin iktikaf. Duduk di masjid. Orang yang nggak paham Pak, Cepiring nggak ada, tapi yang di luar banyak. Orang masuk ke dalam Masjidil Haram, begitu selesai sholat sunnah tahiyatul masjid, setelah selesai sunat qobliyah, assalamualaikum, assalamualaikum, dia ngeliatin ke atas, wih, bingung dia mau ngapain, ngeliatin aja, lama-lama ngambil tas, ngambil handphone, foto-foto, cekrik, cekrik. Semua udah difoto, bingung dia foto apa lagi. Selfie akhirnya. Foto sendiri. Di masjid kok mainan handphone. Di Masjidil Haram.
Gitu. Bapak pernah lihat pemain Manchester United masuk lapangan bawa handphone? Nggak ada, nggak ada. Udah mau ngegolin, nggak jadi nendang, kenapa? Buka handphone, nggak bisa. Di Masjidil Haram juga begitu. Makanya ketika di Masjidil Haram, Bapak Haji Nur Hasan kakinya jangan di dua tempat. Kok dua tempat Ustaz? Satu kakinya di Cepiring, satunya di Mekah. Bentar-bentar nanyain, itu tambak udah dikasih makan belum? Itu ibunya Ibunda Tri Setiawati nanya, Pak Rosidin itu jemuran jangan lupa rumahnya dikunci, kalau nanti enggak perlu. Makanya sebelum pergi haji ketemu Pak RT, Pak RW, Pak RT titip rumah, saudara-saudara tetangga titip rumah, titip anak-anak, lihat rumah saya, lihat anak saya seperti lihat anak bapak anak saya juga, anak saya anak bapak juga, tapi bini saya bukan bini bapak. Gitu. Jadi begitu sudah sampai di sana fokus ibadah. Saya pernah Pak bimbing haji itu setiap hari jamaah telepon mulu ke Indonesia. Berdirinya di dua tempat, satu di Indonesia, satu di Mekah. Sampai nanya, anaknya udah dikasih susu belum? Ininya belum? Nggak usah. Perbanyak. Jadi Pak Haji Nur Hasan, kalau hanya pengen tinggal di hotel, bagus kalau tidak usah ke Mekah. Ya kan? Hotel, jangan terlalu lama tinggal di dalam kamar hotel. Masuk ke dalam masjid, zikir. Nanti Pak Haji Nur Hasan begitu pulang, mohon maaf nih Pak Haji, ini rata-rata. Saya juga begitu. Anak saya kalau saya pulang habis bimbing haji, mesti bilang, ayah hitam banget, hitam tanda mabrur. Pak, di sana sekarang panasnya 51 derajat Celcius. Haji tahun kemarin di wukuf di Arafah, panas saya 52 derajat Celcius. Gosong. Sekarang masih belum sampai mencapai 50, 45 sampai 48. Tapi nanti begitu wukuf tahun kemarin 52 derajat Celcius. Maka enggak apa-apa jalan. Biarlah muka saya hitam karena saya berangkat ke masjid. Kadang orang kampung kadang beda juga. Datang Pak Haji Nur Hasan pulang wajahnya hitam, Ibunda Tri Setiawati juga hitam. Ya, itu kayaknya enggak mabrur itu. Hitam bener sekarang ya. Habis haji hitam bener ya. Ketemu dengan haji yang lain. Nah itu tuh. Itu kayaknya mabrur tuh. Habis haji gemuk, putih, sehat. Putih orang di hotel mulu. Itu. Saya selalu sampaikan kepada jamaah haji terutama seperti Pak Haji Nur Hasan, beliau haji plus, jangan mau pahalanya sama dengan haji reguler. Caranya gimana? Kalau sholat jangan di halaman, apalagi di hotel. Depan Mekah itu kan sekarang hotel Grand Zamzam Pak, depannya mall. Di sini aja lah sholat dalam mall, gelar sajadah. Ini haji emperan namanya Pak. Itu Pak, mohon maaf lahir batin ya, saya sampaikan ya. Pengalaman saya bertahun-tahun bimbing haji, Pak ya, mohon maaf lahir batin, jangan ditiru. Rata-rata yang sholat di situ adalah jamaah Indonesia, tapi bukan Kendal. Kalau Kendal paling depan, nggak pulang-pulang itu sholat 5 waktu, gitu, ya. Nah, menunggu 3 hari itu, banyakin tawaf, banyakin sholat sunnah, banyakin iktikaf. Pamit sama ibunya, mah kita nggak ini dulu ya, jangan berantem dulu ya. Rata-rata Pak, mohon maaf lahir batin Pak ya, ini pengalaman aja. Rata-rata suami sama istri berangkat haji, mohon maaf lahir batin, banyak berantemnya. Contoh kecil, habis sholat dari Masjidil Haram, suaminya nungguin. Mah nanti nunggu di sini ya, bapak juga nunggu di sini. Nah bapaknya udah nunggu nih lama, istrinya baru nongol, bukannya assalamualaikum, bukannya apa,
lama banget sih. Kesel. Oh, tahu gitu. Besok lagi nggak usah janji-janjian gini, pulang aja hotel masing-masing. Gitu. Gitu. Mau beli barang juga begitu. Yang satu warna putih, yang satu warna biru, berantem itu, Pak. Tapi insya Allah Pak Haji Nur Hasan sama Ibu tidak. Begitu tanggal 8 Zulhijjah, lihat kuku-kuku. Kuku panjang potong, kumis panjang rapiin. Bersihin badan, tanggal 8 Tarwiyah. Kita mau siap-siap. Tanggal 9 wukuf di Padang Arafah. Pak, Bu, ini Pak intinya haji. Al-Haji Arafah. Haji itu ya di Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah pagi jam 7 belum wukuf, jam 8 pagi belum wukuf, jam 9 belum wukuf. Kapan wukufnya? Wukufnya nanti setelah matahari tergelincir. Berapa jam? 7 jam wukuf di Arafah. Di situ jutaan orang wukuf di Padang Arafah, tidak ada Pak yang gak nangis. Setelah selesai mereka melaksanakan sholat zuhur dan asar di jamak, di qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Naik pembinanya memberikan khutbah Arafah. Begitu khutbah Arafah kemudian mereka berdoa. Di khutbah Arafah mereka mengatakan, wahai jamaah haji semuanya, hari ini kita berada di Padang Arafah. Inilah gambaran padang mahsyar. Disinilah kita akan menghadap Tuhan. Kita menghadap Allah dengan pakaian putih. Terbayang dosa-dosanya, nangis semua di situ. Arafah, Pak. Yang sakit, yang depresi, yang operasi, semuanya dibawa menuju ke Arafah. 9 Zulhijjah. Ketika saudara-saudara kita haji di Arafah tanggal 9, wukuf mereka di Arafah, kita disunahkan untuk puasa Arafah. Sampai rumah lingkarin tuh Pak. Lingkarin puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nanti Pak Haji Nur Hasan setelah ba'da asar biasanya diberikan kesempatan untuk berdoa masing-masing. Pak Haji Nur Hasan sama Ibu cari tempat yang enak. Lesehan boleh, bawa kursi boleh. Berdoa. Pak Haji Nur Hasan yang berdoa, Ibu yang ngaminin. Gitu. Tapi Pak Haji Nur Hasan doanya keras. Biar Ibu ngamininnya juga mantep. Nanti tahu-tahu doanya pelan. Minta ini lagi kan ibunya aminin, lah dulu itu di Arafah aku doa gitu kamu aminin, kan repot gitu ya. Masuk ke dalam itu wukuf di Arafah. Setelah selesai wukuf berjalan menuju ke Musdalifah, bermalam di Musdalifah, ambil kerikil untuk lontar jumroh. Tanggal 10 Zulhijjah lempar jumroh Aqobah, satu saja. 7 ke rikil, lempar jumroh Aqobah 1. Bismillahi Allahu Akbar, lempar. Yang salah adalah kebanyakan mereka dikira melempar setan, Pak. Jadi kalau dulu tempatnya belum begitu, kalau dilihat itu di bawah itu isinya tidak hanya kerikil, Pak. Isinya ada sendal, ada sepatu, ada payung, macam-macam. Karena mereka beranggapan mereka melempar syaitan. Itu simbol. Kerikil nggak puas, sepatu dia lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti mohon maaf Pak Haji Nur Hasan, di situ Bapak akan melihat orang-orang melempar setan dengan kesetanan. Karena salah, gitu. Sudah asar ya? Ya, sebentar lagi Pak. Selesai. Kemudian sudah lepas, kemudian hari berikutnya 11-12 lempar jumroh ula wustoh Aqobah. Pak Ustadz kok lemparnya 3 kenapa? Karena dulu setan itu dilempar oleh 3 orang. 1 Nabi Ibrahim, 2 Siti Hajar, 3 Nabi Ismail. Setan mengatakan, kamu punya anak Ibrahim, kenapa? Mau dipotong? Dilempar dengan kerikil. Ganggu suaminya nggak lolos istrinya. Hawa, kamu kan ini, lempar kerikil. Terakhir anaknya, kamu kok mau dipotong? Mau-maunya lempar kerikil. Nah jadi 3, ula, wustoh, Aqobah.
Gitu. Selesai itu, selesai perjalanan haji, Pak Haji Nur Hasan pulang ke rumah dengan status haji mabrur yang tambah tanggungannya untuk mempertahankan haji yang mabrur. Susah loh mempertahankan haji mabrur Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimanapun dengan hadirnya nanti Pak Haji Nur Hasan pulang ke Indonesia, tetangga-tetangga sekelilingnya akan juga mendapatkan berkah barokahnya dari seorang haji yang menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah, Madinah. Begitu juga kalau nanti kita semua pergi haji, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan haji yang mabrur. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau haji ya, jangan menunggu keajaiban. Nanti kalau sudah saatnya juga dipanggil, nggak bisa Pak. Harus daftar. Setelah daftar baru ikhtiar. Terserah Allah mau berangkatin kapan kita. Terserah, yang penting kita sudah daftar. Daftar haji sekarang reguler 25 juta setoran awal. Nunggu 27 tahun. Nanti saya sudah mati Ustadz. Perkara kita mau mati atau tidak, yang penting kita sudah berusaha untuk menunaikan ibadah haji. Gitu ya Pak ya? Pengen haji semua ya? Insya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus Ayahanda Nur Hasan beserta Ibunda Wati, kami segenap rekan-rekan mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan Allah gugurkan semua dosa-dosa, kemudian Allah lancarkan, Allah sehatkan, dan Allah kembalikan ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Setelah haji mabrur, selamat saya ucapkan memasuki kehidupan yang baru. Kehidupan seorang haji yang isinya hanya untuk Allah, Rasulullah Muhammad SAW, dan untuk manfaat nusa bangsa